Perkenalkan, nama aku Jessica. Hari ini aku yang akan memandu dari workshop ini dari awal hingga akhir ya. Oke, sebelumnya kalau nggak kenal maka tidak sayang. Hari ini aku mau menjelaskan sedikit nih. Sebelumnya teman-teman udah pada present si workshopnya udah pada absen teman-teman? Ya, kalau misalkan nggak bisa unmute, bisa dari chat kok teman-teman. Nanti aku bisa sambil buka chatnya. Oke, mungkin aku next slide-nya dulu kali ya, biar kita nggak habisin waktu untuk uh, perkenalan sambil kita next slide, nanti kita sambil perkenalan dengan hari ini siapa sih kakak yang akan membawakan untuk workshop hari ini. Oke, kita next dulu. Oke, hari ini workshopnya itu tentang Advanced user interface to the next level using Figma for information system development. Oke, teman-teman, sebelumnya di hari Rabu mungkin ada beberapa orang yang belum hadir ya. Mungkin ada yang udah pada hadir. Berarti kalau yang kalau yang Rabu kemarin udah hadir, berarti udah pada download Figma ya? Atau udah coba cicip gitu. Nah, kalau hari ini kita bakalan belajar tentang lebih dalam lagi nih cara pakai Figma-nya. Misalkan nanti bisa digerakin, nanti prototipe bisa berjalan seperti itu teman-teman. Nah, slide. Nah, trainer hari ini akan dibawakan oleh bisa manggil Kak, bisa manggil Ko, yaitu Kak Rizky Trisandi, yaitu salah satu Academic Operation Officer dari School of Information Binus University dan salah satu lecturer loh dari School of Information System Binus University juga. Nah, experience-nya Kak Sandi ini gak main-main teman-teman. Lihat deh, dia udah pernah nih di BCA Digital Factory, terus pernah juga nih kalau kalian pernah dengar uh, Puspasnas. Nah, juga ada di bank salah satu juga BTN ODP IT. Nah, kayaknya kosan ini ya apa ya selalu ke bank ya bermain prototyping ya nih. Keren banget kayaknya nih. Oke, mungkin waktu dan tempat aku persilakan untuk Kosandi mulai kali ya. Thank you, Kosandi. Oke, thank you. Teman-teman Halo. kalau yang bisa open cam, kita open cam bareng-bareng yuk. Sorry ya kok. Oke, boleh, boleh. Oke, halo, selamat sore teman-teman. Boleh, saya mau dengar suaranya teman-teman dulu nih, atau bisa open cam sebentar, boleh banget. Biar saya tahu nih siapa nih yang namanya Adelita, yang namanya Vigo yang mana, Denalin yang mana. Ayo, yang bisa open cam dulu deh sebentar. Iya, lama kita kasih reaction aja kali ya. Kok mungkin malu-malu kali ya adik-adiknya ini ya. Gak Boleh. apa-apa. Biar nanti kita tahu nih teman-teman tuh ternyata masih di dalam Zoom. Ya, coba kasih reactionnya teman-teman. Udah ada banyak yang reaction nih. Oh, thank you so much ya. Oh, udah ada yang angkat tangan. Oke, teman-teman, ini saya sambil share. Udah kelihatan screen-nya? Udah ya? Oke, teman-teman, hari ini kita mau masuk nih ke DigiBattle, yaitu di Advanced UI. Nah, bagi teman-teman kemarin, udah banyak belajar juga ya sama Kak Adam ya, mengenai user interface dan sedikit juga penggunaan Figma-nya. Nah, bagi teman-teman, saya mau tahu dulu nih, di sini udah ada yang pernah pakai Figma atau memang baru pertama kali? Ada yang baru pertama kali? Boleh tulis di chat-nya. Ada? Nah, sama malu teman-teman. Oh, udah pernah pakai Kak Adelita. Oh, Alicia udah pernah pakai. Wow, keren-keren nih. Oke, berarti udah cukup familiar ya sama Figma ya. Nah, teman-teman sebenarnya penggunaan Figma sendiri itu banyak banget. Ya, nggak cuman kita mau bikin UI, tapi ketika kita mau pakai Figma, bikin poster juga bisa. Gitu ya. Saya juga terlibat dalam beberapa kali tuh bikin poster pakai Figma. Gitu. Nah, ini sedikitnya tadi udah dijelaskan sama Kak Jessica gitu ya. Mengenai education saya sendiri,
Saya S1-nya di BINUS dan juga S2-nya di BINUS. Jadi semuanya di BINUS. Ini saya jelasin singkat aja ya secara experience-nya. Saya juga pernah terlibat di dalam project BCA Digital Factory sebagai UI UX Facilitator. Di BTNO DPIT juga menjelaskan tentang UI UX fundamental dan juga sebagai fasilitator dan juga Puspresnas juga. Nah, ini targetnya yang Puspresnas ini juga anak-anak SMA gitu ya, sama kayak teman-teman. Di mana waktu itu saya jadi fasilitator Design Like Superhero. Oke, udah tahu ya hari ini kita mau belajar apa dari poster juga teman-teman udah tahu gitu ya bahwa hari ini kita mau belajar tentang overlay action, tab control dan juga accordion control. Nah, sedikit pengenalan ya di sini teman-teman udah pernah dengar belum tentang overlay action tuh sebenarnya seperti apa sih? Nah, overlay action itu kita nggak banyak membahas tentang teori ya teman-teman karena lebih seru kita itu langsung praktek. Di sini saya jelasin secara singkat mengenai teorinya. Nah, overlay action sendiri adalah fitur yang memungkinkan untuk menempatkan satu bentuk konten di atas yang lain. Nah, teman-teman, kalau ngelihat dari gambar aja, biasanya ketika teman pakai aplikasi, itu biasanya teman-teman nemuin di mana? Ayo, dalam pembuatan prototipe biasanya digunakan untuk menampilkan informasi tambahan di layar seperti pesan konfirmasi atau keterangan. Ayo, di mana teman-teman? Ada yang mau jawab lewat chat juga nggak apa-apa. Contoh dari overlay action yang teman-teman pernah temuin ketika teman-teman menggunakan apps atau satu apps gitu. Ada? Ini saya stop share dulu. Saya kehilangan chat. Ayo, biasanya ketemu overlay action tuh di bagian mana ketika teman-teman menggunakan apps? Oke, mungkin masih pada bingung kali ya. Nggak apa-apa, kita belajar satu demi satu ya. Sebentar saya bantu share screen. Oke, konfirmasi pembayaran. Betul, bisa dibikin overlay action. Atau teman-teman ketika di halaman login, ya contohnya are you sure gitu ya. Atau pesan konfirmasi itu juga termasuk overlay action. Bentar ya slide PPT-nya. Itu ya untuk overlay action. Intinya menjelaskan atau menampilkan informasi tambahan di layar. Contohnya pesan konfirmasi atau keterangan. Nah, lalu kalau misalnya tab control, yang namanya tab pasti teman-teman udah cukup familiar ya. Dimana kalau dilihat di gambar, ada beberapa tab. Ya, di dalam satu halaman itu ada beberapa tab. Ketika kita contohnya di sini klik Crate and Barrel, nanti dia muncul nih furniture, outdoor, tablet, art and bar, kitchen, dan lain-lain. Nah, ketika kita mengklik Create and Kids, pasti dia akan muncul konten yang lain. Nah, itu yang namanya tab control. Jadi sebuah fitur yang dapat membagi beberapa halaman dalam bentuk tab. Dan masing-masing tab pada tab control akan memiliki tindakan dalam membentuk bagian tab yang dimilikinya. Ya, jadi nanti ketika kita buat tentu harus ada pembeda. Ketika kita klik di Crate and Barrel, mungkin warnanya itu harus lebih mencolok yang menandakan kalau kita ada di halaman Crate and Barrel. Ya. Lalu kalau misalnya accordion control, itu menjelaskan tentang interaksi yang berbentuk seperti alat musik akordion. Tahu ya alat musik akordion ya, cara memainkannya mungkin ada tab yang kita klik, lalu nanti akan ada tarik mundur gitu. Begitu juga dengan accordion control ketika kita nemuin contohnya di FAQ. Ya, teman-teman pasti pernah ya di satu apps bingung nih cara pakainya atau bingung nih cara mau melakukan transaksi sesuatu. Teman-teman masuk ke FAQ biasanya akan ada pertanyaan-pertanyaan. Nah, ini contohnya di video ini. Tuh, ketika diklik,
dia nanti muncul di bawahnya, menurun ke bawah. Itu. Oke. Nah, sekarang kita mau coba nih di Figma-nya langsung. Ya, mungkin teman-teman agak bingung nih tadi overlay action tuh cara implementasinya tuh seperti apa sih? Accordion control cara implementasinya tuh seperti apa sih? Akan lebih mengerti langsung kita coba di Figma. Ya, hari ini tugas kita bareng-bareng ya. Kita mau buat overlay action pada menu sign in, tab control pada menu course detail, dan juga accordion control pada halaman profile submenu FAQ. Nah, teman-teman di sini saya coba kasih aset ya ke teman-teman. Di link Figma-nya nanti teman-teman bisa pindahkan ke link Figma di mana teman-teman mau buat. Ya, jadi ini tinggal dibuka aja, nanti teman-teman copy paste ke tempat di mana teman-teman mau buat. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan ditanyakan langsung ya, teman-teman. Udah buka semua? Nanti tinggal di-copy ya. Bisa ya di-copy. Ke halaman yang baru tentunya. Udah bisa kita lanjut lagi? Yuk teman-teman. Saya juga mau dengar suara teman-teman. Ayo teman-teman, kalau nggak kasih reaction aja tuh. Oh, udah Oke, dijemput tuh sama kita Delita. lanjut ya. Hmm. Nanti kalau misalnya ketinggalan, nanti langsung open sound aja. Karena di sini saya kadang nggak bisa lihat reaction dari teman-teman karena ketutup karena satu share screen gitu. Oke, sekarang kita mulai dari halaman sign in. Ya teman-teman, kalau misalnya sign in kan pasti akan ada email dan password. Nah, teman-teman di sini langsung aja kita coba bikin Figma-nya. Tentunya pasti dimulai dari frame-nya teman-teman. Frame bebas kita mau pakai yang apa? Ya, jadi nanti teman-teman boleh pakai misalnya mau iPhone 16 Plus juga boleh. Ini contohnya saya pakai iPhone 16 Plus, nanti teman-teman boleh kasih nama misalnya sign in. Biar nanti jadi pembeda ya ketika teman-teman, apalagi halamannya itu udah banyak banget gitu. Oke, ini sambil ikutin aja ya karena menurut saya teman-teman kemarin udah cukup dapat basicnya, jadi harusnya bisa ngikutin. Saya pelan-pelan juga. Nah, ini teman-teman untuk sign in karena case-nya itu EduLearn, kita mau warna basicnya itu adalah warna ungu. Nah, di sini ketika teman-teman bikin UI, sebisa mungkin teman-teman tuh udah tentukan color palette-nya. Ya, biasanya kalau color palette itu disesuaikan dengan logonya. Ya, kalau misalnya teman-teman bikin satu aplikasi, contohnya kita ngomong realnya aja ya, Shopee. Nah, pasti di Shopee itu sendiri sudah punya color palette-nya. Entah itu warna oranye, terang, oranye yang agak muda, warna putih misalnya. Nah, ketika teman-teman udah punya color palette atau brand color gitu ya, teman-teman langsung aja di sini diklik di bagian sampel color ini, dipilih aja warnanya. Karena di Figma itu sudah bisa menyesuaikan dari sisi color palette-nya gitu. Dikasih warna ungu. Ya.
Kalau teman-teman mau berkreasi yang lain, warna yang lain juga boleh. Oke, setelah itu tambahkan teks. Cara tambahkan teks di bagian bawah sini ya. Nah, kalau misalnya sign in, pastinya akan ada email dan juga password. Di sini saya klik email, terus saya mau ganti nih ukuran tulisannya, atau jenis fontnya saya mau ganti. Contohnya di sini saya mau pakai Poppins. Itu disesuaikan lagi sama teman-teman. Ya, di sini saya ukurannya mau 20 misalnya. Nah, biar lebih kelihatan, kita mau coba bold. Bold, teman-teman boleh langsung Ctrl B juga bisa, kayak di Word. Oke, sebelum itu tentunya biar ada status, contohnya baterai, waktunya, kita mau sesuaikan misalnya template iPhone kan. Nah, di sini teman-teman tinggal pakai aja untuk status bar-nya. Tapi sebisa mungkin di-copy dulu ya, jangan langsung dari komponen. Setelah itu juga kita bisa kasih logo nih di sini. Teman-teman boleh ambil logonya. Cara copy yang cepat, teman-teman nggak mesti Ctrl-C, Ctrl-V, tapi bisa langsung Ctrl-D aja untuk cara kopinya yang lebih cepat. Nah, di sini kita bisa taruh logonya di tengah. Lalu di sini kasih email. Terus saya mau tambahkan line, ya biar jadi penanda. Nanti disesuaikan aja. Setelah itu, di sign in nggak cuma hanya email, tapi juga ada password. Kita langsung copy aja. Sampai sini dulu teman-teman, ada yang ketinggalan? Aman? Oke. Nah, setelah itu kalau misalnya udah ada email dan password, pastinya kita mau bikin tombol sign in, ya, atau button kalau bahasa biasa yang kita dengar. Nah, cara bikin button ya boleh pakai rectangle. Nanti teman-teman sesuaikan aja. Nah, untuk button, di sini saya mau kasih lengkung dikit corner radius. Coba kita pakai 10 atau teman-teman pakai 20 juga masih oke. Dan juga untuk warnanya, saya mau bikin agak warna putih. Dan juga saya mau kasih stroke. Ya, stroke itu garis pinggir. Ya, saya mau kasih warna agak ungu gelap. Disesuaikan sama logo ini juga boleh. Di bagian stroke ya, teman-teman. Nanti ketebalannya juga bisa teman-teman atur. Dan di sini saya kasih nama buttonnya itu adalah sign in. Kalau misalnya ini kok di belakang, ya saya udah masukin di depan, nanti teman-teman tinggal klik kanan aja, bring to front. Ditulis aja sign in.
Warnanya juga saya mau agak ungu disesuaikan dengan warna logonya. Oke, sampai sini sudah. Oke, Adelita sudah. Kalau teman-teman yang lain bagaimana? Sudah ya. Nah, biar nggak terlalu berantakan, di sini sign in-nya kita copy dulu, kita klik dulu dua-duanya. Ya, di sini ada rectangle dan juga sign in-nya. Oke, kita klik kanan, lalu boleh kita grup dulu, biar nanti lebih enak. Ya, nama grupnya di samping kiri kita namain button sign in. Jadi ketika teman-teman di aplikasi Figma itu, apalagi teman-teman bikin untuk satu apps itu kan pasti halamannya banyak, dan secara layer-layernya kan banyak. Jadi sebisa mungkin untuk penamaannya itu harus rapi. Ya, biar kalau misalnya ada revisi atau yang lain-lainnya itu enak untuk ngubahnya. Nah, kita mau coba bikin juga. Kalau misalnya dia kan udah punya akun nih, belum punya akun nih, berarti kan harus sign up dulu kan. Nah, di sini kita coba kasih hint ke dia. Don't have an account, pastinya kalau misalnya don't have an account, tulisannya harus lebih kecil ya. Kasih misalnya 14. Gak usah terlalu di bold, juga nggak apa-apa. Don't have an account, sign up, gitu. Sudah? Sudah? Sampai sini? Udah ada status bar-nya, logonya, emailnya, password-nya, sign in-nya, button sign in-nya, dan juga don't have an account, sign up. Oke, setelah itu kita mau coba nih bikin overlay. Ketika dia klik sign in, nanti akan muncul satu pop-up gitu ya, sign in successfully. Nah, di sini kita coba pakai rectangle di bawah aja. Saya mau bikin corner radiusnya itu 20 misalnya. Lalu warnanya saya mau warna putih. Tinggal di copy, terus ada button juga.
Nama buttonnya jangan lupa diubah. Ya, button next misalnya. Kalau merasa agak kebesaran, dikecilin aja. Kalau misalnya mau lebih enak, nanti di ungroup dulu. Nggak usah rapi-rapi banget ya, teman-teman. Yang penting nanti teman-teman pas ngerjain, mungkin ikut lomba, itu baru harus rapi. Kalau ini at least teman-teman tahu nanti interaction overlay itu seperti apa. Ini kita latihan biar teman-teman terbiasa pakai Figma-nya. Nah, setelah itu kita juga kasih gambar checklist checklist di sini. Tujuan gambar checklist apa, teman-teman? Tentunya untuk mempertegas ya dari apa yang sudah dijelaskan gitu di pop up. Karena kan kalau kita cuma pakai teks aja sign in successfully, kadang cukup membingungkan. Jadi ditambah gambar untuk mempertegas gambar pop up itu. Jadi itu tujuan kita menggunakan gambar, menggunakan icon, entahkah itu untuk penamaan menu ataupun itu untuk pop up. Ya tujuannya ya untuk mempertegas dari penjelasannya gitu. Sampai sini sudah? Nanti kalau udah coba di grup ya. Dikasih nama misalnya overlay sign in gitu. Sudah? Mana reactionnya? Mana suaranya? Udah ya. Nah, teman-teman, karena tadi nih saya sempat Kak, coba. Kak Oke. Sandi, maaf, ada Hmm, yang belum nih. oh, ada yang Bentar ya, belum. sih ada yang tak. Nanti kita, kalau ada kita reaction lagi kali, Kak. Oke. Thank you. Saya tuh agak kesulitan melihat chat teman-teman. Kita bantu dari sisi saya. Oke. Coba saya Saya, screen lagi. Oh, ini saya masih share screen nggak? Masih ya? Oke. Udah bisa ngelihat chat. Udah, teman-teman?
Kita lanjut lagi ya. Nah, ini kan baru kita grup nih, teman-teman. Kalau kita lihat di sini mau kasih panah itu nggak bisa, ya. Nah, kita coba jadiin komponen juga boleh. Nah, setelah itu kita arahin sign in. Sebentar, ini on tab-nya hilang. Saya coba cek dulu. Oke, sama aja. Oke, kita tadi jadiin komponen dulu ya. Nah, teman-teman boleh arahin ke sini, ke dari sign in ke overlay sign in. Nanti teman-teman on click atau on tab juga boleh. Baru nanti kita open overlay. Yang di overlay itu kan overlay sign in. Nah, secara positionnya pasti kita lebih enaknya ngelihat ketika posisinya itu udah center. Lalu di sini boleh dikasih close when clicking outside. Ya, artinya ketika kita klik di luar pop-up-nya, itu nanti dia bisa keluar. Gitu. Maksudnya keluarnya itu nge-close sendiri. Dan juga background-nya untuk nandain biar kelihatan nih pop-up-nya. Ya udah boleh ditambahin background. Ya nanti bisa diatur dari sisi kecerahannya. Kalau 100% kan berarti hitam banget gitu. Kalau misalnya 30% itu lebih ke abu-abuan. Nah, animation-nya juga terserah teman-teman mau yang apa. Biasanya instan aja udah cukup untuk overlay. Oke, kalau udah, kita coba lihat dulu. Nah, ketika klik sign in, nanti dia akan muncul pop-up-nya, ya overlay-nya. Nah, ketika kita klik outside, nanti dia ketutup sendiri. Outside itu maksudnya di luar si sign in successfully-nya. Itu teman-teman. Sampai sini aman. Kita udah satu belajar. Bisa ya? Oke. Nah, lanjut. Kita mau bikin apa lagi, teman-teman? Ayo, kita mau bikin apa lagi? Apa lagi? Ayo. Kita belajar apa? Overlay kan udah. Lalu lanjut ke, boleh diklik di chatnya, teman-teman. Apa lagi? Kita coba accordion control dulu ya. Karena secara tampilan UI-nya lebih simpel sedikit. Jadi biar lebih cepat nanti. Oke, biasanya saya itu langsung copy Ctrl D aja.
Ya, nanti dinamain di sini menu FAQ, karena kita akan bikin si accordion controlnya itu di menu FAQ. Tentunya untuk interaksi hati-hati ya, kalau misalnya copy teman-teman harus di close dulu interactions-nya. Udah ya, ini saya sambil jalan aja. Nah, di sini saya mau tampilan background-nya itu mau lebih gelap misalnya. Itu boleh, nanti teman-teman sesuaikan aja menggunakan si sampel color ini. Oke, di sini saya mau kasih tulisan EduLearn. Kalau misalnya menggunakan tulisan warna hitam kan pasti secara kontrasnya itu nggak sesuai. Nah, ini juga jadi pelajaran bersama teman-teman. Ya, kalau misalnya kita bikin UI, secara kontrasnya itu harus diperhatikan. Kalau misalnya background-nya itu agak gelap, berarti tulisannya harus lebih terang. Gitu. Nah, di sini biar nggak nabrak, kita bisa kok pakai warna putih. Ya, salah satu prinsip dari kita mendesain itu adalah dari sisi kontrasnya itu harus diperhatikan. Kalau background-nya terang, berarti tulisannya harus lebih gelap. Gitu. Di sini saya mau kasih EduLearn, dan juga misalnya ada profilnya. Di sini saya copy aja. Sampai sini udah, teman-teman. Boleh kasih reaction ya. Oke. Nah, kalau udah, teman-teman, kita butuh icon nih. Icon ke kiri gitu ya, back, icon back. Nah, kemarin udah sempat diajarin belum untuk akses community atau plugin? Udah, Kak. Oke, teman-teman, boleh ya di bagian sini, di bagian sorry, apa namanya, icon Figma-nya ini, di sini ada plugin. Ya, teman-teman tuh boleh pakai plugin yang ada. Nah, karena kita mau kasih icon back, biasanya pakainya itu Iconify salah satunya. Teman-teman boleh sambil cari ya, Iconify. Kalau teman-teman belum ada nih Iconify, tinggal di bagian Manage Plugin ya teman-teman cari Iconify-nya. Nah, misalnya di sini udah ada nih, atau teman-teman search aja langsung left misalnya. Ini udah kelihatan langsung. Nanti import as component. Kalau teman-teman nggak mau pakai komponennya, mau yang biasa gitu ya, nanti di Ctrl D aja.
dibesarkan secara kontras ini masih terlalu hitam banget ya, nggak kelihatan. Nah, teman-teman bisa ganti warnanya biar lebih enak dilihat. Nggak usah pusing-pusing nyari warna, disesuaikan sama color palette yang ada juga boleh. Di sini ketika teman-teman lihat kok kotak sih yang berubah gitu ya, nanti di back aja atau Ctrl Z di bagian, jangan lupa bagian ininya yang teman-teman warnain. Udah semua? Ada yang ketinggalan? Saya sambil lanjut ya. FAQ. FAQ kan pasti berisi pertanyaan-pertanyaan. Ya, di sini saya mau coba bikin pertanyaannya. Pertama pakai rectangle dulu. Teman-teman sambil ikutin ya. Teman-teman udah pernah pakai Figma, itu bagus banget. Ya, dan bagi teman-teman yang belum pernah pakai, belajar di hari ini juga bagus banget. Gitu, karena sekarang itu untuk pembuatan UI itu banyak banget pakai Figma. Gitu, dan rata-rata memang pakai Figma. Sampai sini, udah? Belum, Kak. Oke.
Kalau udah info ya. Sudah? Oke. Nah, tadi teman-teman juga udah belajar ya prinsip desain yang pertama yang perlu kita highlight itu adalah dari sisi kontras. Gitu, dimana kalau backgroundnya belakangnya terang ya tulisannya harus agak gelap. Nah, begitu juga dengan UI-UI yang lain. Gitu. Itu yang pertama ngomongin tentang kontras. Nah, yang kedua juga teman-teman juga harus memperhatikan hierarki. Ya, maksudnya hierarki itu adalah cara bacanya orang. Biasanya kita baca itu dari kiri ke kanan, gitu ya. Atau bentuk F atau bentuk Z. Nah, sebisa mungkin ketika teman-teman bikin UI itu ya mengikuti hierarki itu. Ya, atau ngomongin tentang mana yang harus lebih besar, mana yang harus lebih kecil. Ya, supaya ketika orang melihat tampilan kita itu langsung fokus ke situ. Ya, bayangin aja teman-teman, contohnya di iklan-iklan handphone, misalnya di iklan-iklan mobil. Pastinya yang banyak di highlight atau yang di banner teman-teman lihat gitu ya di jalan biasanya kan langsung tampilin handphonenya aja. Ya, tampilin handphonenya dengan tulisan yang sedikit banget gitu ya. This is the future misalnya kayak gitu. Nah, orang kan pasti ketika lihat gambar itu langsung fokus ke mobilnya, langsung fokus ke produknya gitu. Itu salah satu trik atau prinsip-prinsip desain gitu ya, di mana orang itu bisa langsung fokus ke situ. Sama kayak teman-teman bikin poster gitu. Kalau poster, teman-teman kan pasti mau highlight dari sisi judulnya. Ya pastinya secara judul harus lebih besar. Gitu nanti diikutin dengan sub headline-nya misalnya ayo daftar itu harus lebih kecil misalnya. Dan nanti didukung sama gambar-gambar yang ada ya untuk mempertegas. Baru nanti ada informasi-informasi mengenai kapan acaranya, waktunya kapan, tanggalnya kapan, hari apa, itu kan pasti harus lebih kecil daripada judul. Nah, itu ngomongin tentang hierarki. Ketika orang baca itu dari yang besar, baru nanti ke lebih ke yang detail-detailnya. Ya, kalau dari teman-teman semua tulisannya sama, semua ukurannya sama, pasti orang tuh males bacanya gitu. Dan dari sisi judul juga biasanya harus lebih di highlight yang bisa bikin orang tuh penasaran mau membaca lebih lanjut ke yang lain-lainnya gitu. Makanya kadang kalau orang bikin poster kan secara judulnya pasti keren-keren gitu kan. Supaya membuat orang tuh tertarik untuk baca. Atau teman-teman lihat di artikel-artikel biasanya kan pakai clickbait tuh judul-judulnya. Nah, biar orang itu tertarik untuk baca masuk ke artikel tersebut gitu. Oke, kalau udah, kita bikin satu halaman lagi. Ini kita namain FAQ 1 ya. Add, atau pakai F2 biasanya. Sorry, di sini. FAQ 1. Nah, nanti kita mau bikin FAQ 2-nya. Tinggal di copy aja. Tapi jangan lupa dinamain ya. Oh, dia udah auto tuh, FAQ 2. Nah, di FAQ 2 kita langsung tambahin aja di bawahnya di why I can access the material. Biar warnanya agak berbeda.
biar kelihatan pembedanya gitu ya. Kita kasih warna ungu. Tapi ungunya pasti harus lebih muda sedikit. Lalu kita kasih tulisan nih. Misalnya, check your internet connection or restart the application. Pasti tulisannya lebih kecil tentunya. Dikasih rata tengah. Oke, ini juga bisa jadiin pelajaran nih buat kita kalau misalnya teman-teman banyak nih teksnya gitu ya. Kadang kita tuh seperti ini. Nah, jangan digantung satu ya teman-teman. Application doang sendiri gitu di bawah. Karena itu agak aneh untuk dilihatnya. Jadi at least dibagi ada beberapa tulisan di bawah. Kalau memang udah kepenuhan. Tapi jangan digantung satu gitu. Application doang di bawah. Tapi dikasih at least ada beberapa kalimat lagi. Oke, sampai sini sudah. Oke, ada yang belum, ada yang sudah ya. Nah, habis workshop ini mereka kegiatannya apa lagi, Kak Jessica? Setelah belajar Figma selama 2 sesi. Kalau kita habis ini timeline tuh kita bakal ada lomba loh teman-teman. Yang Hmm. di lomba itu tentang business case competition yang sudah kita pelajarin dari sebelum-sebelumnya yaitu Figma. Jadi nanti kalian tuh bakal bikin suatu prototipe bisnis yang akan dijadikan solusi nih buat nanti ke depannya bisnis seperti apa sih. Ini kalian tuh udah pada kreatif-kreatif loh. Berarti ada yang bisa bikin konfirmasi pembayaran, ada yang bisa bikin FAQ. Nah, itu nanti kita masukin materi tersebut ke lomba loh, teman-teman. Makanya kalau ikut workshop, biasanya sih dapat spill-spill dikit ya nggak sih, Kok Santi? Iya. Dan seru banget ya kalau misalnya teman-teman mengikuti lombanya, lalu teman-teman tuh benar-benar bikin dari A sampai Z. Nah, itu tuh bisa jadi portfolio teman-teman gitu. Banget. Portofolio itu, apalagi teman-teman mau misalnya karirnya, oh aku mau jadi UI designer misalnya. Ketika mau melamar, ya teman-teman mau magang, itu pasti butuh yang namanya portofolio. Nah, ketika teman-teman ikut lomba, ya udah ada gitu portofolionya yang bisa teman-teman pakai. Ternyata aku pernah nih ikut lomba ini dan udah pernah selesai UI-nya. Nanti teman-teman tinggal ubah-ubah dikit disesuaikan dengan kebutuhan yang ada lagi gitu. Terus banget tuh. Apalagi kalau yang mau desain-desain. Apalagi sekarang ya teman-teman aku spill aja nih. Gaji UX designer itu bisa 2 digit loh. User interface gitu-gitu. Kita belajar
prototyping. Karena sebenarnya itu salah satu dari bisnis loh teman-teman. Kayak kalian nih bikin aplikasi nih. Ini kayaknya dulu kalau kalian tuh zaman aku tuh masih ada yang ngomongin apa namanya pet. Nah, sekarang tuh udah nggak zaman yang namanya pet teman-teman. Pet itu udah nggak ada, maksudnya kayak udah ketinggalan aplikasinya. Nah itu kita teliti loh teman-teman, kenapa ya aplikasi pet itu udah nggak ada. Nah itu kita pelajarin, oh mungkin dari desainnya, UI-nya tuh seperti apa gitu loh teman-teman. Menarik Oh, kan? menarik banget. Oke, sekarang kalau misalnya udah, kita akan menggunakan yaitu Smart Animate. Smart Animate itu adalah animasi ya yang memang secara transisinya itu tuh lebih halus. Ya, di sini langsung kita mau coba untuk Smart Animate-nya. Nah, pasti secara ininya, tampilannya kita mau ketika diklik why can I access the material, pasti nanti langsung muncul ke FAQ 2. Oke, makanya di sini why can I access the material itu di grup dulu aja teman-teman. Untuk accordion control sebenarnya ya tinggal bikin halaman 2 halaman. Kalau misalnya teman-teman mau nambah nih what is EduLearn, berarti bikin halaman 1 lagi where I can download the material. Untuk menjawab pertanyaan itu ya berarti nanti bikin halaman 1 lagi. Cuman ini kita langsung coba aja salah satunya. Kalau udah seperti biasa ke bagian prototype. Ya, teman-teman nanti bisa ketika klik diarahkan ke halaman FAQ 2. Nah, secara animation-nya jangan instan, tapi kita pakai Smart Animate. Misalnya mau is out, untuk durations-nya ini berapa lama ya dia nampilinnya. Nah, setelah itu berarti ketika kita klik lagi, dia akan nutup. Ya, makanya si why can access ini coba kita grup lagi di bagian FAQ 2. Lalu di bagian prototype kita kasih lagi nih, masuk ke dari FAQ 2 ini, masuk ke FAQ 1, Smart Animate is out 300, itu udah paling normal. Jadi dibikin 2 interactions. Ya kalau misalnya teman-teman mau bikin lebih lagi, ya tinggal tambah halaman-halaman yang lain untuk menjawab pertanyaan, 2 pertanyaan di atas tadi. Gitu. Sampai di sini udah? Oke, udah ada yang udah ya. Nah, teman-teman bisa show nih. Nah, gitu teman-teman. Ketika diklik, dia nanti muncul. Ketika diklik lagi, nanti dia hilang. Intinya, untuk pembuatan contohnya yang seperti ini, setiap halaman itu harus konsisten. Ya, secara dari atas sampai bawah. Gitu. Sama-sama EduLearn, FAQ-nya letaknya harus sama. Kalau misalnya letaknya berbeda tuh pasti kelihatan goyang si FAQ-nya. Begitu juga dengan yang lain-lainnya. Kalau secara tata letaknya itu berbeda sedikit, pasti nanti akan goyang. Gitu. Jadi secara transisi itu kelihatan kurang bagus. Gitu. Jadi sebisa mungkin ya tinggal di-copy aja dari halaman utamanya. Gitu. Biar secara transisi itu biar lebih halus. Udah semua? Udah berhasil?
Oke, udah ada yang berhasil. Yang lain? Oke. Nah, selanjutnya kita langsung move ya ke yang paling terakhir, yaitu apa? Tab control. Masih sama ya teman-teman, kita coba copy aja dari FAQ-nya. Ini saya mau pindahin agak bawah biar kelihatan beda. Biar enak bikinnya. Ini saya namain FAQ 3 ini menjadi material. Nah, ini ceritanya kita tuh mau ngakses si material sama assignment. Ya, jadi di sini saya coba kasih kode gitu ya. Apapun lah, misalnya kode mata pelajaran gitu ya. Testing gitu, misalnya kita lagi di mata pelajaran testing atau mata kuliah testing gitu. Ini saya tulisannya sedikit kecilin di 18. Nah, ini saya bikin dari rectangle ini tinggal diambil aja. Kasih radius biar nggak terlalu kaku ya. Nah, ini juga ada ilmu nih teman-teman. Kenapa sih kita itu tuh kadang ada yang kotak, ada yang bulat gitu ya, ada yang melengkung. Nah, itu tuh sebenarnya permainan dari sisi shape-nya. Nah, ketika kita pakai kotak, itu tuh ada artinya tersendiri. Ketika kita pakai lingkaran, itu tuh ada artinya tersendiri. Nah, misalnya kalau kita pakai kotak itu lebih kaku, misalnya kayak gitu. Ya, kalau misalnya kita bikin bulat, itu tuh kesannya lebih santai, lebih friendly. Atau ketika kita pakai segitiga, itu kesannya tentang pangkat gitu ya, tentang status. Nah, jadi itu ketika kita ngomongin tentang desain, penggunaan shape juga penting karena memiliki pengertiannya sendiri gitu. Jadi nggak sembarangan orang tuh pakai shape ya. Ya udah deh, biar lebih bagus kita pakai kotak aja, biar lebih unik kita pakai kotak aja. Enggak ya teman-teman. Tapi di dalam shape itu punya artinya masing-masing. Begitu juga dengan teman-teman tuh pakai color, warna. Warna juga menunjukkan ada artinya masing-masing. Contohnya, kenapa sih makanan itu identik dengan warna merah, warna oranye gitu ya. Contohnya misalnya Shopee Food gitu ya. Warna merah, warna oranye. Nah, itu tuh untuk biar orang itu lebih bersemangat gitu, biar orang tuh lebih tergugah gitu seleranya. Ya, pendidikan misalnya lebih cocok warna apa? Warna biru, misalnya warna ungu. Ya, di dalam itu tuh ada pengertian-pengertiannya sendiri gitu. Session 1 misalnya. Nah, saya butuh lagi nih panah ke bawah. Ini bisa pakai plugins lagi yang Iconify. Contohnya, cek misalnya, ada nggak di sini? Atau live yang tadi juga boleh sih. Nanti kita iniin. Nah, yang ini juga bisa. Nanti belum muncul. Sebentar.
Ini ikutin aja ya. Nah, ketika teman-teman kadang ini ya, ini udah tengah belum? Nah, tinggal diatur di sini aja. 90 langsung. Nah, dia ke bawah. Ini kurang besar, jadi bisa dibesarkan sedikit. Nah, setelah itu kita mau coba bikin untuk penanda ini materials dan ini juga assignment gitu. Masih sama corner radius yang saya pakai 10, di sini juga harus ikut 10. Penggunaan font juga ya teman-teman. Biasanya kalau UI yang modern itu banyak menggunakan font, contohnya Poppins, Lato, pokoknya tulisan-tulisan serif. Oh, sorry, tulisan-tulisan sans serif. Ya, yang lebih modern. Material di sini. Sebenarnya secara konsepnya itu masih sama ya, teman-teman pakai yang namanya Smart Animate. Cuma ini memang kalau di Figma itu kita bikinnya itu per halaman. Ini saya mau coba ubah-ubah fontnya. Oke, langsung aja di sini saya udah coba kopas untuk course description-nya. Nah, teman-teman bisa langsung copy paste aja. Tambahin misalnya ada learning outcomes-nya.
Ini bebas tulisannya apa aja. Ya, ini mau bikin lagi contohnya. Nanti tinggal ambil-ambil aja, teman-teman. Ini ceritanya kita tuh bisa download si materinya, misalnya. Sampai sini udah. Sudah, teman-teman? Oke. Dari sini kita coba tinggalin dulu. Kita coba copy untuk bikin yang bagian assignment-nya. Nah, ini kenapa ketika di copy, dia itu nggak ikut. Karena berada di luar si materialnya. Ya, jadi kadang tuh karena kita banyak copy-copy harus dipindahin ke bagian material. Nah, di sini tetap, ya, tapi kita pindahin ininya ke bagian assignment. Oke, di sini saya masukin assignment 1 misalnya.
Read it. Terus ada button downloadnya dan juga uploadnya. Uploadnya tinggal ambil aja dari sini. Nanti secara ukuran buttonnya juga harus disesuaikan. Karena ketika kita bikin UI, secara konsistensi juga harus diperhatikan. Ya, sebisa mungkin kalau misalnya dalam satu UI itu 2-3 font itu udah cukup. Sama kayak teman-teman tuh bikin poster, 2-3 font dalam satu poster itu udah cukup banget. Ya, jadi jangan kebanyakan font. Karena bikin pusing gitu ya, kadang beda-beda. Sampai sini sudah teman-teman? Info ya kalau sudah. Materi kita sedikit lagi sudah selesai. Oke, teman-teman ada yang mau nanya lagi nggak nih sama Koko Sandinya nih? Dikit lagi, Kak. Dikit lagi. Tinggal tambahin interaksi setelah animate, udah itu sudah selesai. Tuh, ayo teman-teman. Sayang nih kalau enggak. Nanti nggak ada kesempatan ini lagi loh. Tuh, Koko Sandi dikit lagi udah mau kelar. Ayo, teman-teman. Lumayan loh teman-teman kalau lomba kita hadiahnya up to 21 juta plus beasiswa BINUS loh. Walaupun kalian kelas 10, misalkan aku kelas 10 nih Kak, berarti aku baru bisa pakai di 2027 atau 2028 itu bisa. Itu bisa ya. Jadi jangan khawatir. Oke? Oke. Kita di sini mahasiswa BINUS semua ya. Cuman setiap angkatannya itu beda-beda. Tapi kita dari jurusan sistem informasi semuanya. Boleh kalau kalian mau nanya yang lain juga boleh. Gitu ya, yang berhubungan dengan sistem informasi juga boleh banget. Gitu. Kayak, Kak, pengalaman kuliah di SI itu gimana? Itu boleh banget. Oke, sudah. Kita langsung masuk ke bagian prototype ya. Nah, berarti ketika kita klik assignment, ya diarahkan ke halaman assignment gitu. Pakai Smart Animate tetap ya, ini udah langsung auto. Dan kalau misalnya kita klik material, kita arahkan ke material gitu. Paling nanti
teman-teman mainin mau is in, is out, itu terserah teman-teman untuk animationsnya. Nanti kalau misalnya dicoba, nah ini ada sedikit pergerakan. Coba linear aja. Bebas ya untuk animationsnya mau pakai apa. Ada yang berhasil? Bisa ya, teman-teman. Aman, teman-teman? Adelita masih kasih reaksi yang tidak. Oke. Tunggu kalian. Oke, kayaknya Adelita udah centang kok, Sandi. Udah berarti udah. Oke, teman-teman. Paling itu ya yang kita pelajarin hari ini, tab control, accordion control, dan juga overlay. Tadi ya teman-teman ketika teman-teman melakukan desain, ya salah satunya yang harus diperhatikan itu dari sisi kontrasnya gitu. Jangan sampai warnanya itu tuh bertabrakan satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalnya desain itu ya harus memperhatikan dari sisi konsistensi juga. Tulisan yang teman-teman pakai, kalau saya dari awal pakai lato, ya udah sebisa mungkin konsisten menggunakan lato. Ya, atau secara ikonnya juga jangan berubah-ubah di setiap halaman. Ya, dari sisi konsistensinya harus diperhatikan. Lalu dari sisi hierarki, ya yang mana orang mau fokus terlebih dahulu, yang mau teman-teman highlight terlebih dahulu, nah itu yang teman-teman harus lebih tonjolkan. Ya, dari sisi point of interest-nya atau nama lainnya itu. Itu. Sama UI itu sebisa mungkin dibuat agak clean. Ya, clean maksud di sini tuh kasih white space sedikit gitu ya. Jadi jangan terlalu padat, kasih yang clean aja untuk dari sisi UI-nya biar orang yang ngelihatnya juga tidak kepusingan gitu.
Paling itu aja teman-teman untuk hari ini, karena waktunya kita juga sampai jam 5 ya. Mungkin ada penjelasan lebih lanjut dari Kak Jessica. Oke, aku bentar. Aku siap dulu kali ya. Oke. Hari Please, please. ini workshopnya sangat insightful banget ya teman-teman. Oke, sebelum kita kelar dengan Kosani, kita kasih applause dulu yuk, di reaction aja gitu. Thank you Kosandi. Atau yang bisa unmute, kita bisa ngomong bareng-bareng. Thank you Kosandi. Oke, teman-teman aku izin share screen lagi ya. Oke, oke, sip, sip, sip. Oke, apakah share screen aku udah kelihatan? Bentar yang ini udah kelihatan semua teman-teman? Belum Kak, masih loading. Masih Sudah loading. kelihatan. Oke, sip. Oke, teman-teman. Jadi kali ini kita bakalan ada workshop lagi nih minggu depan di tanggal 7 Mei dan 9 Mei. Workshopnya tuh tentang apa sih? Workshopnya itu tentang visualize your data in Excel dan Tableau, teman-teman. Jadi nanti ada 2 kali workshop lagi nih, kayak minggu ini di Rabu dan Jumat. Di Rabu kali ini, Rabu minggu depan, mohon maaf, dibawakan oleh Pak Lei Christian, atau biasa kita panggil Kok Lei, Kak Lei, itu nggak apa-apa, karena masih muda juga sih sebenarnya umurnya kayak kita. Terus juga akan hari Jumatnya, tanggal 9 Mei, akan dibawakan oleh Kak Wildan. Nah, di jam yang sama teman-teman, yaitu jam 3 sampai jam 5. Nah, teman-teman jangan kelewatan nih kesempatan sangat berharga ini loh. Soalnya aku lihat-lihat nih kayaknya kalau di SMA tuh kayak pada belajar pada belajar Excel kan, belajar data. Dan teman-teman nanti kalau misalkan kalian beneran serius nih kuliah mau ambil data scientist ya, ini berguna banget buat kalian. Belajar data, mau belajar tentang apa lagi ya? Bikin bisnis analitik. Nanti misalkan sekarang lagi terkenal nih pekerjaan tentang bisnis analitik. Nah, biasanya kalau bisnis analitik itu kita ada loh nge-analisis data seperti itu, teman-teman. Jadi jangan lupa join ya, teman-teman. Dan jangan lupa nih info-info ke teman-teman kalian yang deket-deket. Ada loh, besok minggu depan tuh ada workshop lagi, yaitu kita belajar tentang data. Oke, teman-teman. Oke lah ya, seru nggak sih? Oke, oke, Dallas. Thank you ya untuk udah join. Oke. Terus teman-teman kalau mau lihat nih info lebih lanjut bisa tag boleh intip sosial media kita di digibattle@sis. Oke, bukan @.sis. Oke. Aku next ya. Oke, ini dia teman-teman. Jadi kan tadi ada nih di spill dikit sama Koko Sandi buat kalau habis workshop nih ngapain sih? Nah, workshop itu sebenarnya kita buat untuk persiapan lomba, teman-teman. Lombanya itu bisa kita lihat nih, timeline penutupan lombanya itu di 16 Mei loh, teman-teman. Jadi jangan sampai ketinggalan ya untuk ikut lomba kita. Dan nanti di tanggal 19 Mei itu kita bakal ada studi kasus. Jadi kayak kita kasih tahu nih studi kasusnya seperti apa sih yang akan diberikan. Nah, nanti dari tanggal 19 Mei hingga tanggal 23 Mei 2025, kita akan mengumpulkan hasil karya teman-teman. Jadi kayak nanti tuh bakalan ada, harusnya nih nanti bakal dikasih tahu lebih lanjut untuk template-nya atau seperti apa yang dikumpulkan. Terus nanti tanggal 2 sampai 6 Juni 2025 akan ada periode penilaian nih. Dan pengumuman top 6-nya itu di 9 Juni 2025. Nah, nanti juga teman-teman sebelum nanti kan kita lombanya itu tanggal 20 hingga 21 Juni ya. 20 hingga 21 Juni. Nanti sebelumnya itu kita akan ada tanggal 18 ada technical meeting-nya. Itu teman-teman. Jadi jangan ketinggalan nih info-info menarik kita, bisa juga cek IG kita di battle.sis. Oke. Oh ya, ini kayaknya nanti. Oke, teman-teman juga bisa juga lihat website kita ya, teman-teman, di islab.apps.binus.ac.id /contents dan /events db25. Oke, teman-teman. Oke, sebelum aku masuk ke feedback workshop nih, ada yang mau bertanya dulu nggak terkait
terkait ini, terkait workshop hari ini, atau ada yang mau nanya nggak, Kak, lombanya seperti apa ya? Atau Kak, apa yang harus aku persiapkan kan? Tuh seperti itu. Boleh tuh share-share ke aku gitu. Ada yang mau nanya dulu teman-teman atau udah pada paham semua nih? Boleh kok dari chat juga. Kak, workshop 7 sampai 9 Mei itu berhubungan dengan lomba UI ini enggak? Em, enggak sih sebenarnya, karena kan kita nanti yang tanggal 7 atau 9 Mei itu kita belajar tentang data gitu. Cuma cuma kalau bisa join, join aja karena kita belajar Excel loh. Kan kalian di SMA belajar tentang Excel, bikin chart. Terus ada yang nama aplikasi baru si Tableau ini juga bikin chart juga. Chart-chart kayak nanti dashboard seperti apa, datanya bisa dilihat seperti apa, pembacaan datanya seperti apa, seperti itu teman-teman. Clear, Van? Oke, sama-sama. Ada yang mau bertanya lagi teman-teman? Oke nih, sambil kita nunggu, kalian boleh nih kasih feedback ke kita tentang workshop hari ini seperti apa ya. Gak apa-apa, kita feel free kok. Jadi nanti next time-nya nanti workshop-workshopnya akan kita, dengan feedback kalian tuh kita akan lebih upgrade lagi. Itu. Aku tunggu 2 menit lagi kali ya. Biar kita lihat. Oke, ada yang chat lagi nih. Untuk workshop sekarang berhubungan dengan lomba nantinya, berhubungan banget teman-teman. Tadi kan udah bilang nih sebelumnya karena nanti workshop kali ini bakal menjadi kayak bekal kalian buat nanti lomba business case competition itu seperti apa sih? Nah, tentang prototypingnya tuh seperti apa pembuatannya. Kalau tadi kan kita lagi ngomongin user interface seperti apa. Nah, itu berhubungan banget teman-teman. Jadi kalau bekal workshop itu nanti kalian misalkan minggu depan ada workshop tentang bermain tentang analisis data, nah itu berguna banget untuk lomba bisnis analitik. Jadi kita selalu membekali kalian dengan segala macam workshop untuk lomba nanti seperti itu. Thank you. Cukup jelas mungkin? Ada yang mau ditanyakan lagi? Oke. Kak, mau nanya untuk sis itu belajar tentang apa ya? Desain. Untuk sis itu belajar apa ya? Apakah desain saja? Enggak, teman-teman. Di sis itu kita belajarnya tentang bisnis proses. Jadi, sebenarnya kalau basically jurusan kita tuh belajar bisnis apa sih yang bisa kita solve. Jadi, kita misalkan ada yang namanya bisnis tentang, kok data ini banyaknya di accountingnya ini banyak nih angka-angkanya. Nah, kita tuh mau meminimalisir nih angka ini tuh bisa nggak ya kita baca dengan lebih mudah. Jadi di IS itu menjadikan bisnis proses lebih mudah, teman-teman. Jadi tampilannya seperti apa, lebih mudah di delivery. Nah, biasanya kita delivery-nya itu menyampaikan dengan IT. Nah, kayak misalkan kita bikin UI, nah kita bikin aplikasi sama kayak gini loh. Kayak dulu kita pakai Gojek nih. Kita pakai Gojek, bisnis prosesnya Gojek, tapi susah orang manggil Gojek. Nah, sekarang udah ada yang namanya Gojek. Nah, itu kan juga pakai aplikasi. Jadi delivery-nya itu pakai si teknologi ini. Jadi kita analisisnya tuh sampai seluk-beluk aplikasinya seperti apa, bisnis seperti apa, itulah biasanya kita belajar di sistem informasi. Jadi nggak cuma dari IT-nya doang, tapi dari bisnisnya juga. Seru tahu kalau belajar IS itu. Karena jujur aja, pengalaman aku dulu anak IPS. Tapi kenapa aku mau belajar teknologi? Karena ke depannya, next time-nya, apalagi sekarang udah ada AI ya teman-teman, pasti ke depannya tuh butuh teknologi di mana. Oke, apakah aku berbelit? Udah cukup, Alicia? Mohon maaf ya. Kalau misalkan kamu penasaran tentang IS lagi, kamu boleh loh cek IG kita di School of IS Business. Welcome banget. Di situ banyak banget tentang kayak apa aja sih yang kita pelajarin. Biasanya tuh ada insight-insight tersendiri seperti itu. Oke, thank you juga atas pertanyaannya teman-teman. Oke, ada yang mau bertanya lagi sebelumnya?
Oke, sorry. Sebelum. Ada yang bertanya kah mengenai proposal lombanya? Apakah ada contoh? Oh, proposal. Maksud dari jawaban ini maksudnya contohnya gimana maksudnya? Biasanya kalau proposal lomba itu ada poin-poinnya dan nanti di dalam setiap poin itu ada penjelasan-penjelasannya. Kita harus ngapain aja. Oke, benar banget. Kalau contoh kayak ada satu bisnis gitu ya, dicontohin per poinnya itu isinya apa, biasanya enggak sih. Kita cuman kasih contoh per poin, lalu ada penjelasan, misalnya di poin ini yang harus dilengkapi, yang harus termasuk kriteria yang ada. Nah, biasanya hanya penjelasan dari sisi itu. Template-nya pasti ada. Kalau misalnya proposal lomba, apa yang harus diisi, kriteria-kriteria penilaiannya itu pasti ada. Oke. Kalau misalnya nanti di template-nya itu masih mau ditanyain, ya tinggal tanya aja ke kontak yang bisa dihubungi. Gitu. Oke, ada pertanyaan lain, teman-teman, sebelum kita tutup? Oke, boleh ya. Oke. Aman ya, teman-teman. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi teman-teman. Nggak cuma di lomba ini, tapi nanti ketika teman-teman bikin tugas atau apapun. Terima kasih. Oke, thank you Ko Sandi atas bantuannya untuk menjawab teman-teman di sini. Oke, sebelum kita akhiri workshop kali ini, kita boleh nih open cam dulu, kita screenshot dulu nih buat jadi kenang-kenangan kita loh. Boleh nggak yang bisa open cam? Kita open cam dulu teman-teman. Aku mau lihat wajah ganteng dan cantiknya nih. Aku juga mau ngerasain jadi anak SMA lagi. Oke, udah ada yang lagi bisa open cam? Ayo, bentar aja teman-teman. 15 Nih, detik, 15 sampai 30 detik aja. Hanya untuk foto. Dari tadi belum open cam, saya juga belum melihat muka teman-teman semuanya. yang ganteng, yang cantik ini gitu. Yuk, yang bisa yuk. Adelita, Dinda, Stefani, Alicia, Evans, Denalin, Kennard. Ayo, ayo, ayo. Ayo teman-teman yang bisa. Ayo Adelita, Dinda, Stefani, Alicia, Evans, dan Denalin. Oke. Oke deh kalau Lanjut yang gitu. teman-teman. Ih, Yang lain. akhirnya aku ngelihat muka ganteng dan cantiknya teman-teman semua nih. Jangan malu teman-teman. Kita welcome banget loh teman-teman. Kalau misalkan mau kontak kita, mau nanya-nanya di grup prototyping juga nggak apa-apa loh. Karena ada aku sama Karos yang bakal bantuin kalian jawab. Tuh, ada mukanya Karos. Aduh, lagi senyum dia. Oke, teman-teman, tahan ya senyumnya ya. Aku izin screenshot dulu ya. Satu, dua, tiga. Sip. Sekali lagi ya, teman-teman. Satu, dua, tiga. Oke, thank you semuanya. Thank you semuanya. Good Yuk, luck. aku tunggu kalian di lomba ya. Bye-bye.